Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian merupakan misteri yang sukar diterima logika manusia. Masih banyak yang bertanya, apakah ada alam lain setelah mati ataukah mati menjadi akhir dari perjalanan manusia? Sebagai umat Islam, kita telah mengetahui setelah meninggal ada beberapa tahapan kehidupan manusia. Mulai dari alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul masyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul sirat dan yaumul jaza. Setiap tahapan ini harus dilewati oleh semua manusia nantinya. Menukil dari Dr. Musa bin Fatullah Harun dalam bukunya Perjalanan Rabbani menjelaskan, kematian merupakan pindahnya roh dari jasad, bukan berakhirnya kehidupan. Kematian pun hanya menjadi perpindahan dari alam dunia yang fana ke alam barzah, yaitu alam pemisah antara dunia dan akhirat. Maut menjadi pintu gerbang untuk melalui akhirat. Roh manusia yang wafat akan tinggal di alam barzah hingga hari kebangkitan manusia dari kuburnya pada kiamat kelak. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi. Sesungguhnya kubur itu awal persinggahan dari persinggahan-persinggahan akhirat. Barang siapa yang selamat darinya, maka yang sesudahnya lebih mudah darinya. Barang siapa yang tidak selamat darinya, maka yang sesudahnya lebih sukar darinya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tidak hanya menunggu datangnya sangkakala sebagai pertanda kiamat tiba, roh pun bisa berkunjung. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya berjudul Roh mengungkapkan, selama di alam barzak, roh orang-orang yang meninggal dunia bisa saling bertemu. Ibnu Qayyim mendasarkan dalilnya pada Quran Surah An-Nisa ayat 69. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sidikin, syuhada, dan orang-orang yang salih. Mereka merupakan teman yang sebaik-baiknya. Ibnu Qayyim menulis bahwa kebersamaan ini berlaku di dunia, alam barzak, hingga hari pembalasan. Kata Ibnu Qayyim, ayat tersebut turun saat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir jika Nabi meninggal dunia dan berpisah dengan mereka. Jarir meriwayatkan dari Mansur, dari Abu Duha dan Masruq. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada beliau, tidak seharusnya kita berpisah dengan engkau di dunia ini. Jika engkau meninggal, engkau akan ditinggikan di atas kami, sehingga kami tidak bisa melihat engkau. Di samping itu, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-mu dengan hati yang puas lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran tentang adanya kehidupan setelah kematian di alam barzah. Salah satunya dalam surah Al-Mu'minun ayat 99-100, yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada pemisah sampai hari mereka dibangkitkan. Setelah melalui alam barzah, kehidupan setelah kematian selanjutnya yaitu yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68, Allah berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur.
Ini merupakan hari di mana kehidupan sudah berakhir dan waktunya manusia dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Tahapan selanjutnya yaitu Yaumul Mahsyar atau hari perkumpulan. Setelah dibangkitkan, manusia akan diarahkan ke Padang Mahsyar. Padang Mahsyar merupakan sebuah tempat datar yang sangat luas dan kering. Diceritakan, matahari berjarak hanya 1 jengkal dari kepala manusia dan terus menyinari padang ini. Di Padang Mahsyar, orang-orang kafir dan musyrik akan merasa sangat kepanasan. Sedangkan, umat muslim tidak akan merasakan kepanasan karena mereka dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia yang ada di Padang Mahsyar mulai diadili amal perbuatannya dan diiringi oleh 2 malaikat. Malaikat pertama bertugas sebagai pengiring manusia, sedangkan malaikat kedua bertugas sebagai saksi perbuatannya di dunia. Di Yaumul Mahsyar manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci. Orang yang beriman dan beramal saleh akan merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat dan kerusakan ketika hidup di dunia akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh dengan penyesalan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadili tiap manusia seadil-adilnya, sesuai Quran Surah Az-Zumar ayat 69 yang berbunyi, dan terang benderanglah bumi Padang Mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan diberikanlah buku, perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Tahapan kehidupan setelah kematian selanjutnya yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab atau hari perhitungan adalah proses di mana manusia dihitung amal perbuatannya, baik atau buruk. Setelah seluruh manusia sampai di Padang Mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia akan dihitung. Pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertulis di Al-Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Allah berfirman, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Dan dijelaskan juga firman Allah dalam Al-Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7-8, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Pada Yaumul Hisab, seluruh anggota tubuh ikut bersaksi sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nur ayat 24. Pada hari ketika, lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Tahapan kehidupan setelah kematian selanjutnya yaitu Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Setelah amalannya dihitung, saatnya amalan tersebut ditimbang. Kehidupan setelah kematian dalam Islam ini sangat menentukan seorang manusia akan masuk surga atau neraka. Apakah lebih berat amal baik atau amal buruknya? Jika amal baiknya lebih berat, maka surga akan menunggu. Sebaliknya, jika amal buruknya yang lebih berat, maka neraka ganjarannya. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 47, Allah berfirman, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Tahapan kehidupan setelah kematian selanjutnya yaitu Yaumul Sirat. Sirat adalah titian atau jembatan yang akan dilalui oleh seluruh umat manusia untuk menuju tempat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan orang-orang yang melewati jembatan sirat bermacam-macam, sesuai dengan keimanan, perbuatan, dan dosa-dosa mereka. Bagi yang timbangan amal kebaikannya lebih banyak, ia akan mudah menyeberanginya. Sebaliknya, bagi yang amal buruknya lebih banyak, maka jembatan ini akan berubah bak sekecil rambut yang dibagi 7 sehingga akan menyulitkannya. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepadaku bahwa jembatan sirat itu lebih tipis dari sehelai rambut dan setajam pedang.
Ibnu Mas'ud berkata, jembatan sirat merupakan jalan yang lurus sepanjang neraka. Bentuknya seperti pedang yang panjang, dapat mematahkan, dan licin. Di atas jembatan sirat ini terdapat besi-besi yang berasal dari neraka. Besi-besi ini mencakar dan mencengkram siapa saja yang dikendaki. Di antara orang-orang yang menyeberangi sirat, terdapat orang yang berlari secepat kilat hingga akhirnya dia dapat selamat. Ada yang berlari seperti angin hingga dia selamat sampai di seberang. Ada yang berlari secepat kuda. Ada pula yang berlari biasa dan berjalan, diriwayatkan oleh Tabrani dan Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka jahanam itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari sehelai rambut dan setajam pedang. Di atas jembatan itu terdapat besi-besi dan pagar yang runcing. Keduanya akan mengambil apa saja yang dikehendaki Allah. Orang-orang yang ada di atas jembatan itu, ada yang berlari secepat kedipan mata, kilat, angin dan kuda berlari. Para malaikat berkata, "Ya Allah, selamatkan, selamatkan." Yang berhasil sampai di seberang jembatan diselamatkan. Yang dikoyak juga selamat. Sedangkan, yang dibanting ke dalam neraka dengan posisi wajah terlebih dulu masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad. Ketika menyeberang sirat, tidak seorang pun yang bercakap-cakap atau berbicara. Hanya para rasul yang berbicara karena saat itu adalah saat yang amat mengerikan dan menakutkan. Para rasul berdoa untuk umatnya masing-masing. Doa ini menunjukkan bahwa mereka amat sayang kepada umatnya. Begitu dahsyat peristiwa menyeberang Siratal Mustaqim tersebut, pantaslah jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa ketika menyeberangi jembatan di atas neraka jahanam ini, seseorang tidak akan ingat orang lainnya. Sebab setiap orang akan sibuk memikirkan keselamatan dirinya masing-masing. Namun yang jelas Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan pasti Allah akan memberikan bekal kemudahan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa dalam melewati jembatan tersebut. Dipastikan orang-orang yang saleh dan ahli ibadah adalah orang-orang yang digambarkan akan berhasil melewati Siratal Mustaqim tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan. Setelah amal manusia ditimbang, maka ia akan diberi balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tergantung pada apa yang telah dikerjakan oleh manusia selama di dunia. Sekecil apapun amal yang telah diperbuat di dunia, baik ataupun buruk, Allah Maha mengetahui dan akan memberikan balasannya. Yang berhasil melewati Siratal Mustaqim akan ditempatkan di surga atas rahmat Allah. Semua orang muslim kelak akan ditempatkan di surga meskipun ia memiliki dosa. Namun akan mendapatkan hisab dan ampunan dan ditempatkan di surga masing-masing sesuai dengan 7 tingkatan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nahl ayat 32, yaitu, orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, "Salamunalaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan." Inilah nama-nama surga berdasarkan tingkatannya yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk hambanya yang saleh, yaitu Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Adnan, Jannatul Khuldi, Darus Salam dan Daruj Jalal. Selanjutnya neraka adalah tempat bagi semua orang yang memiliki dosa, baik itu muslim atau kafir. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 77. Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji Allah surga dan mengobral sumpah mereka dengan harga yang kecil, mereka tidak mendapatkan pahala mereka di akhirat dan Allah tidak mengajak mereka berbicara dan tidak melihat mereka pada hari kiamat dan Allah tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian diriwayatkan dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, ada 3 golongan yang Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat dan Allah tidak akan menyucikan mereka dan bagi mereka siksa yang pedih. Seorang laki-laki memiliki kelebihan air di jalan namun ia menahan dari Ibnu Sabil, dan seorang laki-laki yang berbayat pada imam dia tidak bayat kecuali karena dunia. Jika imam memberi dunia dia senang namun jika ia tidak diberi dia marah.
dan seorang laki-laki berdagang setelah Asyar, maka ia mengatakan, "Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sungguh aku telah memberi dengan dagangan," dan pembelinya percaya. Seperti diketahui, golongan yang dimaksud adalah orang-orang kafir, munafik, dan setan. Bahkan disebutkan, jika jarak antara satu pintu dengan pintu yang lainnya adalah 500 tahun, dan 700 tahun perjalanan. Lalu di setiap pintu, ada azab berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan neraka untuk umatnya yang membangkang dan pendosa. Nama-nama neraka tersebut berdasarkan tingkatannya adalah neraka Hawiyah, neraka Jahim, neraka Sakor, neraka Lazo, neraka Hutamah, neraka Sair, dan neraka Jahanam. Demikian tahapan kehidupan setelah kematian yang dapat kita renungkan dan pahami, sehingga kita dapat memilih berada di jalan mana. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memilih. Allah akan memberikan kenikmatan surga bagi hambanya yang menjalankan semua perintahnya dengan patuh dan sebagai ahli ibadah. Namun, azab neraka sudah menunggu bagi mereka yang memilih kehidupannya di jalan kemaksiatan. Semoga kita semua diselamatkan dari siksa neraka dan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.